Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Penyebab disfungsi ereksi ada 5. Ini berdasarkan pengalaman pribadi dan pelanggan ya. Jadi informasi saya ini hanya buat wawasan, pengalaman saya pribadi dan pelanggan saja. Kalau untuk pastinya ya silakan ke medikal, itu lebih pasti. Ini hanya pengalaman pribadi dan pelanggan. Ini satu, genetik. Apa itu genetik? Genetik itu seseorang yang mengalami disfungsi ereksi dari kecil ya, dari dulu. Nggak ada perubahan sama sekali sampai detik ini. Jadi keluarnya ya kayak gitu aja. Minum apa nggak mempan. Minum ini nggak mempan. Minum jamu nggak mempan. Minum obat nggak mempan. Itu genetik. Jadi genetik pun ada beberapa kasus yang mempan, tapi tetap semuanya itu kembali kepada yang maha kuasa. Kalau Gusti Allah memberikan kesembuhan ya sembuh, kalau tidak ya mungkin belum saatnya. Jadi kita wajib berusaha dan berdoa. Genetik ya. Terus yang kedua ini, pernah minum atau makan sesuatu. Bisa minum alkohol, kemudian energi drink, kemudian herbal tertentu atau obat-obat tertentu yang sebelum minum itu nggak ada keluhan dan setelah minum ada keluhan. Nah, itu disebabkan karena sesuatu, ada penyebabnya. Jadi dulu nggak apa-apa, terus setelah minum, atau kemarin nggak apa-apa, terus setelah minum itu mengalami keluhan, atau beberapa hari mengalami keluhan. Nah, itu pasti itu ya, pasti itu. Jadi segala sesuatu itu pasti ada penyebabnya, nggak mungkin nggak ada penyebabnya. Kalau dulu normal kemudian mengalami keluhan, pasti ada penyebab, kecuali genetik tadi dari awal udah mengalami keluhan. Nah, itu beda, jadi harus dibedakan. Dan metode solusinya pun berbeda-beda, nggak sama. Jadi ada 5 ini, nanti semuanya metodenya itu beda-beda dan nggak sama. Jadi saya lanjutkan yang ketiga, pernah mengolesi penis. Jadi yang pertama genetik, yang kedua pernah minum atau makan sesuatu sehingga menyebabkan organ tubuh kita yang dalam itu tersumbat atau terhambat aliran darahnya. Nah, yang ketiga ini pernah mengolesi. Jadi ini yang luar, bukan yang dalam ya. Ini yang luar. Beda Pak. Beda. Jadi memang ada beberapa kasus, banyak kasus ya. Pernah mengolesi penis, pernah memakai minyak, pernah pakai tisu, pernah pakai lotion, hand body lotion, pernah pakai gel, pernah pakai spray, pernah pakai daun, pernah pakai jeta, pernah pakai
apalagi ya, madu, bahkan madu kemarin juga mengalami keluhan. Dan rata-rata keluhan yang nomor 3 ini tidak disadari. Kan bagaimana kok bisa tidak disadari? Kok saya ngomong nggak bisa tidak disadari? Karena dia masih bisa ereksi ini, masih bisa ereksi. Hanya kulitnya itu sensitif, dipegang dikit gitu gelinya nggak nahan, ya. Sedangkan untuk bisa ereksi yang baik itu, ya meskipun ditampol-tampol gini ke muka istri ya nggak apa-apa. Meskipun ditarik, nggak tarik, nggak boleh ya tarik. Tampol-tampol di digini-gini kan gini nggak apa-apa ya. Tambah nyaman di hati atau rileks di pikiran. Seperti itu kalau sudah sempurna loh ya, ini ngomong yang sudah sempurna. Tapi kalau yang pernah mengolesi pun sini dia cenderung sensitif. Dipegang dikit satu jari, tut gitu aja. Waduh, nggak tahan dia. Kegelian, sensitif. Terus cepat keluar. Dia penetrasi 2 menit, nggak sampai 2 menit itu udah keluar gitu. Sedangkan ereksi yang baik itu standarnya itu ya durasi di atas 5 menit. Nah, 15 menit, bahkan 30 menit, bahkan sampai lebih bisa banyak. Jadi dia sensitif. Akhirnya hubungan suami istri pun jarang dilakukan, dan sebagian ada yang lebih suka onani mereka itu. Kalau udah sensitif itu dia lebih suka onani karena hubungan dengan istri sering bikin kecewa. Istrinya belum keluar, dia sudah keluar duluan. Nah itu biasanya penyebab nomor 3 ini memang dia nggak menyadari, tidak menyadari sama sekali. Ereksi bisa, tetap bisa ereksi, bisa, tapi nafsu seksnya itu udah menurun, kepercayaan dirinya itu menurun. Terus karena cepat keluar tadi itu, dibangunin lagi juga sulit, ereksi pagi pun nggak terjadi atau nggak keras gitu. Tidak menyadari. Banyak orang yang di sini nih, tidak menyadari. Dia bilang, oh saya bisa ereksi, oh saya bisa nonton film panas, bisa, oh saya lulus gini, bangun, iya bangun, tapi kerasnya bagaimana? Apakah kerasnya itu meyakinkan? Nah, terus ciri-cirinya bagaimana ereksi? Ya nanti ada kita bahas selanjutnya. Yang penting dia itu hubungan seksnya nggak rutin setiap hari, terus nggak bisa naik 2 kali semalam, kemudian sensitif. Nah, yang pasti itu yang gitu. Bahkan sebagian kasus ada yang penisnya itu lecet, melepuh. Ada yang melepuh. Jadi buat hubungan itu sampai bisa lecet gitu katanya. Berdarah ada yang gitu bilang. Karena kebanyakan dioles-olesi gitu. Jadi yang nomor 3 ini yang paling sulit. Pelanggan yang kena puluhan nomor 3 ini paling sulit dibilangin. Dia nggak menyadari. Padahal dia udah kena. Kalau nggak percaya silakan cek di Google dengan kata kunci efek samping minyak atau tisu. Nah di situ ada nanti jawabannya, artikelnya, sehatku.com. Ya nanti bisa cek sendiri. Ini nggak usah sok keras, nggak usah sok keras. Kalau udah pernah oleh si penis itu jangan sok keras. Jadi keluhannya itu saya pastikan pasti. Ya, dan itu, nah ini nomor 3 ini. Minum obat apapun itu cenderung gak manjur. Minum pil yang warnanya biru meskipun dosisnya yang paling tinggi gak manjur. Ya, banyak pelanggan saya tantang, jangan buru-buru beli kopi saya. Silakan beli di apotek jamu yang paling mahal atau obat yang paling mahal yang terbaik. Silakan diminum, bisa nggak reaksinya masuk, atau bisa nggak naik 2 ronde semalam, atau sesuai nggak sama khasiat atau yang dijanjikan produk tersebut. Nah itu saya tantang dulu, nggak usah beli kopi saya dulu, jangan. Silakan beli obat yang terbaik, yang termahal, ngefek apa enggak. Terus kopi saya bagaimana? Ya sama.
sama, butuh waktu, nggak bisa instan. Banyak kan yang mereka di sini nggak menyadari, mereka inginnya beli yang harusnya efek lah. Itu memang saya menyadari ya, memang orang beli itu kan, tapi di sini saya kasih garansi, kalaupun nggak manjur bisa diretur, kembalikan 100% uang kopi kembali. Saya paham, saya pernah mengalami sendiri, berat memang. Orang yang mengalami keluhan gini berat, makanya saya nggak mau buat orang kecewa. Kalau nggak manjur retur aja, nggak apa-apa, karena memang progresnya itu lama yang di sini. Meskipun dia bisa erek, tapi progresnya itu lama. Makanya saya sarankan beli yang banyak sekalian, karena nggak cukup, sebagian besar nggak cukup 1 kali 2 kali minum. Oke, loncat yang berikutnya, bawaan penyakit tertentu. Bawaan penyakit tertentu. Oke, bawaan penyakit nomor 4 ya, bawaan penyakit tertentu. Apa ini bawaan penyakit tertentu? Jadi ketika orang mengalami gula darah, pasti saat didiagnosis seorang medikal terkena gula darah dan dia mengalami keluhan gangguan ereksi juga, maka yang dianukan ya gula darahnya mungkin ya, apa diagnosisnya yang saat ini kan seperti itu, gula darah. Tapi kalau menurut saya bukan karena itu penyebab awalnya. Penyebab awalnya, kita bicara penyebab awalnya itu dari pernah minum atau pernah makan sesuatu, entah itu obat, entah itu herbal. Bisa jadi akhirnya ada penyempitan di arteri. Nah, medikal mendiagnosis saat ini ada penyempitan, makanya gula darahnya disalahkan atau terkena imbasnya lah, jadi gitu. Dan banyak pelanggan saya yang gula darah itu bahkan gula darahnya bisa alhamdulillah normal ya, tapi semua itu kembali ke kuasanya Gusti Allah. Kopi hanya perantara aja, kita berusaha dan berdoa. Di nomor 4 ini menurut saya penyebab awalnya itu pernah minum atau makan sesuatu yang jelas itu. Jadi kalau saya dari gula darah, ereksi dari gula darah, saya jawab bukan. Kenapa kok bukan? Saya mengirim kopi ini 3.000 alamat. 3.000 alamat itu enggak sedikit. Setiap pelanggan selalu saya tanyain keluhannya. Ada 6 orang belum nikah, usia belasan, hampir 20 tahun, udah disfungsi ereksi. Nah pertanyaannya, apakah usia segitu ada gula darahnya? Ya, apakah usia belum menikah, usia belum 20 tahun kena gula darah? Jawabannya ada memang, tapi kasus langka. Jadi perbandingannya 1:1000. Nah ini 6 orang loh Pak, 6 orang usia belasan tahun, belum nikah, udah nggak bisa on. Iya, ada buktinya. Dan setelah saya tanyain penyebabnya, ya sesuai yang saya tulis di atas ini. Ada yang pernah minum, pernah ngolesin penisnya, ada yang nanti yang kelima jatuh, dan ya itu dari situ semua penyebabnya. Jadi saya menulis ini berdasarkan pengalaman pelanggan dan pengalaman pribadi. Entah, nggak tahu ya, saya kalau dari istilah mediknya saya kurang paham. Yang jelas dari pengalaman pelanggan saya. Apakah psikis? Termasuk, saya jawab bukan psikis, bukan. Psikis adalah dampak atau rentetan dari awal keluhan ini. Kenapa kok begitu? Ya,
Jika ereksi terganggu maka psikisnya juga terganggu. Ada kemarin pelanggan saya yang ke saya ngomong, Mas, utang saya MM-an Mas, akhir-akhir ini ereksi saya kok terganggu gitu, nggak bisa keras maksimal gitu loh. Nah, saya jawab tidak Pak, tidak. Dan setelah saya tanya terus, akhirnya dia ngaku habis minum pil yang warna biru itu ya, nggak tahu ya berapa kali, nggak tahu saya. Yang jelas, nah itu Pak, sebelum minum coba diingat-ingat ya, sebelum minum pil itu coba diingat, apakah Bapak mengalami keluhan? Mungkin keluarnya kan cepat keluar, tapi Bapak bisa rutin setiap hari hubungan atau seminggu 3 kali rutin, mungkin keluarnya hanya cepat keluar aja. Nah, setelah sampai minum itu memang ada reaksi, tapi setelah itu berlalu atau reaksinya hilang atau 2 hari kemudian, nah timbullah peran ini. Salah satunya ereksi pagi tidak keras, terus nafsu seks menurun, hilang kepercayaan diri, lemes tengah jalan dan lain sebagainya. Dan nggak satu orang ini aja Pak yang kasus seperti ini, banyak sekali. Mulai merek A sampai Z sampai STMJ pinggir jalan yang dikasih pil-pil itu lah, semuanya itu mengalami keluhan yang sama, padahal beda merek ya, padahal beda mereknya, keluhannya sama. Dan untuk mengembalikannya ya sama, nggak hasil, beda-beda juga, ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang 1 kali minum, ada yang 2 kali minum, ada yang 5 kali minum, ada yang habis 1 kilo, ada yang lebih, ada yang berbulan-bulan, nggak sama. Jelas ada hasil yang signifikan daripada sebelumnya. Kemudian apalagi ya, psikis, yaitu dalam psikis tadi itu bukan ya. Terus apakah yang kelima ini ya, yang kelima, jadi yang pertama tadi genetik, yang kedua pernah minum atau makan sesuatu, entah itu obat atau itu herbal atau alkohol, jadi energi drink. Yang ketiga pernah mengolesi penis dengan sesuatu, tisu, bisa minyak, bisa pelumas, bisa gel, bisa onani dengan hand body lotion dan lain-lain, pokoknya pernah mengolesi penis. Yang keempat bawaan penyakit tertentu ya. Yang kelima trauma syaraf luar atau penyimpangan atau fantasi seks ya. Apa ya katanya, terlalu panjang judulnya, yang jelas penyimpangan gitu aja ya. Penyimpangan apa ini? Jadi penyimpangan ini saat kita mungkin dulu semua laki-laki itu kan pernah ya onani, itu pernah, semua laki-laki saya yakin pernah onani belum nikah dulu. Nah kalau kita nariknya atau terlalu keras atau berlebihan sehingga sarafnya itu ketarik ya, bisa jadi Pak, bisa jadi trauma sarafnya. Itu satu contoh ya. Contoh yang kedua, kita vakum penis ya, ada kan vakum penis itu diodot ya, ditarik. Nah itu bisa juga, karena ada pelanggan saya satu orang itu dia ke klinik Surabaya, bayar 900.000 katanya. Nyampe di sana itu ya dia kan pengen mungkin membesarkan atau mungkin pengen yang lain ya, nggak tahu ya. Di sana itu dia divakum. Memang benar ada hasilnya, di sana memang besar. Nyampe rumah ya balik lagi semula. Dan yang lebih mengejutkan lagi, dia setelah itu dia mengalami keluhan yang ciri-cirinya ya tadi, loyo tengah jalan atau sulit bangun atau hubungan seks gak rutin.
gitu, cepat keluar tadi itu. Setelah dan yang kedua saya melihat sendiri, lihat film panas ya, ada itu bintang Raja Vakum. Nah, vakum itu, vakumnya itu nggak kecil segini pak, nggak kecil segini ya, nggak kecil segini, separalonnya talang itu loh pak, buat air itu. Nah ya segitu, betul sebesar itu, dan memang betul bisa besar segitu, tapi loyo letoy, nggak bisa keras pak, nggak bisa keras segini, nggak bisa sampai masuk. No itu sulit, nggak bisa masuk itu pakai dua tangan, dia tetap nggak bisa masuk meskipun dipegangin dua tangan tuh megangnya itu nggak bisa masuk. Nah gitu gimana nikmatnya, nggak bisa nikmat ya, nggak bisa nikmat. Bukan seks itu bukan seperti itu, meskipun besar tapi kalau nggak bisa penetrasi buat apa ya, buat apa, dilem biru aja, dilem biru aja pak, dilem biru. Jadi besar itu atau durasi itu penjaminan pasangan kita mencapai klimaks, tidak. Saya jawab tidak itu. Jadi untuk membuat istri kita bahagia itu kuncinya itu di kerasnya. Kalau besar dan durasi itu nomor 2 pak, nomor 2. Nanti setelah kerasnya sempurna meyakinkan, barulah itu kita bicara durasi dan size-nya. Terus ada lagi tadi penyimpangan trauma saraf ya, ada lagi kasus tadi oral ya, oral istri saking gemesnya ya kena gigit atau digigit terlalu keras. Nah ini bisa jadi langsung ngedrop itu penisnya, itu nggak bisa bangun, ada itu seperti itu. Nggak boleh diperlakukan dengan kekerasan. Di onani nggak boleh ditarik-tarik gini pak, diodot-odot, dipencet-pencet gini nggak boleh dipencet-pencet gini nggak boleh, harus dielus-elus aja bisa biasa. Jangan pakai hand body, jangan pakai apa ya, tangan kering boleh, pakai air boleh. Setelah itu tadi ya di oral tadi ya, oral. Terus ada lagi di remet koncone, diperkes atau di apa ya, di genggam gitu lah. Nah itu ada kejadian kemarin itu, tangan saya bercanda gitu ya, mungkin ya bercanda, dia bercanda, temannya bercanda, terus burungnya itu digenggam gitu keras, akhirnya dia mengalami keluhan itu, tak bisa ereksi. Ada juga ya. Kemudian ada lagi yang kebentur. Nah iya, ini ada lagi kebentur, ada pelanggan saya juga kebentur tulangnya apa di bagian sekitar pantat atau kemaluan itu, akhirnya dia mengalami gangguan ereksi. Jadi itu termasuk trauma saraf atau luar atau penyimpangan seks. Ada juga yang ada yang apa lagi ya, untuk ditarik istri ya, kan tadi oral ya, oral digigit istri ya, ini ditarik, dibuat mainan istri kan kadang-kadang gemes, kok keras gitu ya, ditarik lagi. Nah ini bisa jadi trauma saraf. Jadi tadi ada 5, 1 genetik, yang 2 pernah minum atau makan sesuatu, yang ketiga pernah olesi penis, yang keempat bawaan penyakit tertentu, yang kelima trauma saraf atau penyimpangan seks. Jadi itu tadi ada 5 penyebab disfungsi ereksi berdasarkan pengalaman pribadi dan pelanggan ya Pak ya. Ini hanya sekedar wawasan atau pengalaman buat Bapak yang sedang mengalami atau mempunyai keluhan yang ini. Insya Allah kasusnya akan hampir sama, saya pastikan insya Allah hampir sama seperti ciri-ciri yang saya sebutkan ini. Jadi kalau enggak genetik ya pernah minum sesuatu, walaupun minumnya 1 kali Pak, 1 kali 17 tahun yang lalu atau 12 tahun yang lalu,
atau 25 tahun yang lalu, minumnya sekali, dampaknya itu nggak bisa hilang, nggak akan bisa hilang. Bapak sudah coba ingat-ingat kembali, sebelum minum itu kan nggak ada keluhan toh, baru ada keluhan setelah minum itu. Ingat, setelah minum itu baru ada keluhan, sebelumnya kan nggak ada. Mungkin keluhannya cepat keluar terus, tapi bisa rutin, dia pasti bisa rutin, sampai bisa rutin 3 kali rutin, tapi setelah minum itu keluhan ini muncul dan nggak bisa rutin, minggu nggak tentu, ereksi pagi nggak terjadi dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, pernah olesi penis, ini juga sama, sebelumnya kan dia nggak pernah mengalami keluhan, hubungan bisa rutin, bisa lancar, cuman cepat keluar. Ini wajar, normal, secara default. Semua laki-laki itu kalau organnya utuh ya, organ utuh, kita semua organ utuh, punya mata sama punya mata, punya hidung punya hidung, sama punya penis ya punya penis. Organ kita sama secara umumnya ya. Beda tadi kalau genetik beda, saya nggak bisa ngomong kalau genetik Pak. Kalau yang 1 dan 3, 4 ini hampir sama. Jadi sebelumnya normal, setelah dioles itu mengalami keluhan. Nah, diingat-ingat kembali kalau nggak percaya. Sebelum Pak mengolesi penis, sebelumnya kan bisa normal hubungan, hanya bisa rutin hubungan, hanya cepat keluar aja keluhannya. Dan setelah pakai itu barulah mengalami keluhan. Ya, baru yang keempat, bawaan penyakit tertentu. Nah, bawaan penyakit tertentu ini sama Pak. Saya menduga ini dari pola gaya hidup tadi kurang baik. Akhirnya ada penyumbatan di dalam tubuh, aliran darah tidak lancar. Awalnya ya dari itu pola gaya hidup kurang sehat itu, atau minum sesuatu. Jadi nggak mungkin kalau nggak ada penyebabnya, itu sesuatu itu pasti ada penyebabnya. Malah kalau ada orang yang datang ke tanya ke saya nggak pernah ini, saya nggak percaya sama sekali. Saya coba sampean kalau nggak jawab itu, malah saya nggak tahu saya jawab apa. Coba Bapak cari tahu sebelumnya apa yang pernah dilakukan, Papa pernah minum apa, pernah makan apa, pernah ngolesi apa lah. Itu. Iya betul, saya bisa nanti Bapak buktikan sendiri, atau Bapak ingat-ingat kembali sebelum mengalami keluhan itu apa yang gitu. Kemudian ada kemarin juga gitu, ternyata habis pijet vitalitas. Nah, pijet vitalitas kemaluannya ditarik, saya punya kretek lah gitu. Dia awalnya nggak ngaku Pak, nggak pernah Mas, nggak pernah minum ini, nggak pernah ngolesi ini. Tapi saya akhirnya tak kejar terus. Akhirnya dia, lah iya gimana nggak saya kejar, wong dia ngakunya itu waktu bujangan sebelum nikah itu onani sampai 8 kali Pak. Betul, dia cerita dengan serius, nggak bercanda. Dia sebelum beli kopi saya ini dia ceritanya. Jadi dia itu ngomong dengan serius, dan raut mukanya itu ya nggak bercanda. Jadi raut mukanya serius Pak. Jadi dia mengalami keluhan yang berat. Dia bilang gitu, saya onani waktu dulu belum nikah tuh 8 kali Mas. Loh, lah iya Pak, dulu kan sampean normal. Kemudian kenapa kok sampean mengalami keluhan ini? Loh, saya kan nggak percaya kalau sampean nggak pernah olesin ini. Coba diingat-ingat kembali. Sebelum sampean mengalami keluhan ini, apa yang sampean lakukan, apa yang sampean makan, apa yang sampean minum. Coba diingat-ingat kembali. Akhirnya ngaku dia pernah ke pijet vitalitas. Nah, ngaku dia akhirnya, kan betul kan, apa yang nggak mungkin terjadi begitu saja, pasti ada penyebab. Dia ngaku waktu dipijet penisnya itu ditarik. Jadi penisnya ditarik sampai bunyi kretek gitu. Nah ini ya saraf ya, trauma saraf. Bisa jadi ini Pak, bisa jadi. Alhamdulillah kemarin beli kopi saya 2 kali udah nggak beli lagi.
ya. Alhamdulillah kopi hanya perantara ya Pak, ini ikhtiar. Semoga usaha kita ini diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanya saya kalau orangnya nggak pernah minum atau nggak pernah makan apa-apa terus mengalami keluhan, saya nggak percaya, nggak bisa jawab, malah nggak bisa ngasih solusi. Nah, nggak bisa pasti ada 1 sampai 5 ini tadi kategorinya. Terus bagi bapak-bapak yang mengalami bulan ya nggak ada cara lain kecuali memanfaatkan kesempatan ini baik-baik. Ada taat. Kalaupun nggak manjur, silakan diretur atau dikembalikan ke saya, uangnya saya kembalikan 100%. Uang kopi ya, uang kopi saya kembalikan 100%. Bapak kirim ke saya paketnya, jadi nggak ada yang dirugikan. Saya sudah berusaha, kalaupun nggak jodoh ya saya sudah berusaha memberikan yang terbaik, gratis buat sampean, nah, ya kan, nggak bayar kan, ada kasih kopi saya itu diminum cuma-cuma 3 kali minum, saya transfer uangnya saat kopi sudah saya terima 100%, uang kopi saya kembalikan 100%. Jadi kalau yang lain, produk lain itu garansi ori Pak ya, beda Pak ya. Saya garansi manfaat. Garansi ori dengan garansi manfaat itu beda. Kalau garansi ori, barangnya ini ori dari produksi ini lah. Kalau garansi manfaat gimana? Garansi manfaat kalau nggak mempan, nggak ngepek ya direturkan aja, uangnya kan saya kembalikan. Nah itu garansi manfaat. Jadi itu disfungsi ereksi ada 5. Jadi intinya begini Pak, segala sesuatu itu nggak akan datang sendiri, pasti ada penyebabnya dari pola gaya hidup kita yang kurang baik. Makanya itu dijaga pola gaya hidupnya, jangan sembarangan, makannya dijaga, minumnya dijaga. Apakah merokok bisa? Tidak, merokok itu tidak menyebabkan disfungsi ereksi. Saya juga merokok dan saat saya mengalami itu saya juga masih merokok. Waktu saya progres berangsur-angsur normal itu juga tetap merokok. Saya merokok sehari 1 sampai 2 bungkus, merokok, tetap merokok, nggak apa-apa. Nggak pernah olahraga, nggak apa-apa. Saya nggak pernah olahraga, nggak pernah lari, nggak pernah senam pagi ya. Rebahan terus ya, tiap hari rebahan terus. Dari itu, jadi pola gaya hidupnya tadi kurang baik. Pernah makan atau minum sesuatu, atau pernah oleh sesuatu, atau terjatuh, atau cedera, atau penyimpangan seksual tadi. Itu tipsnya dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.